Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 untuk tugas besar mata kuliah MPTI. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari pembuatan jurnal mengenai pengaruh sistem keamanan teknologi informasi dalam bidang bisnis dengan metode literatur review. Untuk kelompok kami beranggotaan Ahmad Zainuddin, Afrial, Muhammad Dian, dan saya sendiri yaitu Malikil Jamal. Langsung saja kita bahas mengenai pendahuluannya. Di dalam era perkembangan internet yang sangat cepat dan akses penyebarannya sangat mudah dan juga meluas, oleh karena itu informasi telah menjadi aset yang sangat berharga baik bagi individual, perusahaan maupun pemerintah. Dan keamanan informasi menjadi prioritas utama untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas dari semua sumber daya informasi perusahaan, tidak hanya terbatas pada perangkat keras dan data. Selanjutnya yaitu untuk sistem informasi yang aman mencakup upaya perlindungan harian yang dikenal sebagai keamanan informasi serta kesiapan operasional. Untuk metode yang kita gunakan dan flow-nya sendiri, yang pertama yaitu kita mulai, terus pengumpulan data, literatur review, dan hasil baru selesai. Dimana untuk pengumpulan data sendiri, data yang kita gunakan adalah diambil dari 40 sampai dengan 60 jurnal yang kita download dari berbagai sumber seperti Google dan situs lainnya. Selanjutnya kita lakukan literatur review, mana dari artikel yang telah kita ambil dan kita lakukan reduksi data, display data, lalu penarikan kesimpulan. Baru selanjutnya yaitu hasil untuk menentukan konteks kontribusi terhadap pengetahuan dan pertimbangan etika. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Afrial. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zainuddin dari kelompok 24 dengan NIM 1096. Di sini saya akan mempresentasikan tentang literatur review yang kelompok kami buat, dimana saya akan mempresentasikan tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan datanya sendiri kita melakukan secara mengunduh dari berbagai sumber di internet, baik itu dari Google Scholar, Sinta, dan lain sebagainya. Datanya sendiri itu berupa jurnal yang terkait dengan penelitian atau literatur review yang akan kita kerjakan. Berjumlah sebanyak 60 jurnal, yang dimana 60 jurnal tersebut akan kita kelompokkan atau kita bagi dua. 30 jurnal akan kita review dan 30 lainnya akan kita bandingkan. Di sini ada 5 jurnal yang kita tampilkan untuk datanya sendiri. Di sini ada hasil riset terdahulu, ada persamaan dengan artikel atau literatur review yang akan kita lakukan sekarang, dan ada perbedaannya. Selanjutnya yang kedua adalah tahapan literatur review, di mana literatur review kita menganalisis, mereduksi, mendisplay atau mereview, dan menarik kesimpulan dari hasil-hasil penelitian terdahulu. Di poin pertama, di sini ada pengaruh keamanan informasi terhadap bisnis. Ini ada sitasi atau kutipan dari penelitian terdahulu yang kita tarik kesimpulannya. Yang pertama ada keamanan informasi berpengaruh terhadap bisnis, di mana dimensi atau indikator keamanan informasi merupakan suatu upaya untuk mengamankan aset informasi terhadap ancaman yang mungkin timbul. Selanjutnya ada sitasi lain dari jurnal terkait juga,
keamanan informasi berpengaruh terhadap bisnis apabila keamanan informasi dipersepsikan baik oleh pelanggan dan konsumen. Untuk poin yang kedua ada pengaruh informasi terhadap bisnis, di mana pengaruh informasi teknologi informasi untuk bisnis di era sekarang itu sangat signifikan. Kenapa? Karena bisnis sekarang rata-rata itu sudah menggunakan internet di era 4.0 ini. Ada bisnis online shop yang seperti di TikTok Shop atau apa, ada Shopee, ada Tokopedia, penjualan melalui WhatsApp atau Instagram dan lain sebagainya. Lalu ada misalnya bisnis untuk apoteker sudah menggunakan sistem untuk pelacakan data atau penyimpanan harga stok barang atau lain sebagainya menggunakan sistem. Di sini ada kutipan citasi juga dari jurnal terkait, atau kita tarik kesimpulannya pengaruh teknologi informasi terhadap bisnis, di mana pada bisnis sangat signifikan dan telah mengubah cara bisnis di seluruh dunia beroperasi. Jadi bisnis di seluruh dunia sekarang sudah saling terhubung. Misalnya kita ada di Indonesia nih, terus kita mau beli produk-produk dari negara luar. Sekarang kita tidak perlu naik pesawat atau apa, udah ada layanan e-commerce yang akan melayani kita gitu, seperti itu. Itu karena pengaruhnya teknologi informasi terhadap bisnis sekarang. Selanjutnya, teknologi informasi memungkinkan akses instan dan mudah terhadap informasi bisnis dari berbagai lokasi. Misalnya kita mau beli apa barang, barangnya itu adanya di Jakarta gitu kan. Kita nggak perlu ke Jakarta untuk era sekarang, cukup beli di online shop yang kita pakai, misalnya di Shopee, Tokopedia atau di Bukalapak, Lazada. Sekarang kita sudah bisa membeli produk dari antar kota tanpa perlu kita ke kota tersebut gitu. Selanjutnya ada bisnis dapat mengembangkan produk dan layanan baru dengan memanfaatkan teknologi termasuk kecerdasan buatan dan inovasi digital. Untuk poin yang ketiga, sistem keamanan yang efektif, di mana sistem keamanan yang efektif itu akan berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis kita. Contohnya untuk misalnya ada penghacken data pelanggan gitu kan. Pelanggan kita kalau misalnya data-datanya tercuri, tersebar, itu akan berpengaruh. Mereka akan hilang kepercayaannya terhadap kita, seperti itu. Di sini ada citasi dari kesimpulan jurnal-jurnal terkait, di mana firewall efektif untuk melindungi keamanan jaringan komputer dengan menyaring paket data yang keluar dan masuk dari jaringan. Selanjutnya ada pengembangan sistem deteksi malware pada jaringan lokal berbasis honeypot memiliki potensi sebagai mekanisme keamanan yang membantu meningkatkan kualitas mitigasi resiko keamanan cyber pada era industri 4.0. Selain menggunakan firewall bawaan kayak enkripsi data, password, sandi kayak seperti itu. Terus ada metode-metode keamanan lain seperti IDS atau honeypot, IPS dan sebagainya untuk lebih memperkuat lagi sistem keamanan yang akan kita pakai untuk bisnis kita, seperti itu. Untuk hasil dan pembahasan di sini ada poin 3, yaitu hasil. Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan
pembahasan pengaruh antar variabel, maka diperoleh rangka sebagai berikut, atau di sini ada diagram, di mana diagram ini konseptual framework atau ikatan yang saling terhubung. Di sini keamanan informasi itu berpengaruh terhadap bisnis. Teknologi informasi juga berpengaruh terhadap bisnis. Sistem keamanan yang efektif, yang baik, yang bagus gitu, yang baik, yang murah ataupun yang mahal, itu berpengaruh terhadap bisnis, demi keberlangsungan bisnis kita gitu kan. Selanjutnya, selain dari tiga variabel ini, dari tiga variabel yang berpengaruh terhadap bisnis, ternyata setelah kita lakukan kajian, ada lagi variabel-variabel yang memang saling terhubung juga untuk bisnis gitu kan, dimana diantaranya ada jaringan. Misalnya yang pertama, jaringan. Kalau kita melakukan bisnis di era digital sekarang, sangat berpengaruh terhadap jaringan. Contohnya kayak Shopee, kalau kita jaringannya jelek atau misalnya servernya error segala macam, itu tentu bisnis kita akan terhambat. Seperti itu. Yang poin yang kedua adalah organisasi. Di sini organisasi berpengaruh juga terhadap keberlangsungan bisnis atau untuk bisnis. Kenapa? Karena relasi-relasi yang dibangun antar organisasi itu akan mengembangkan atau meningkatkan nilai jual dari bisnis yang kita lakukan atau kita kerjakan, seperti itu. Semakin banyak organisasi atau kelompok-kelompok yang mengetahui bisnis kita atau hal sebagainya, tentu itu akan meningkatkan pendapatan kita dalam dunia bisnis. Selanjutnya ada budaya. Budaya juga berpengaruh terhadap bisnis, di mana budaya untuk bisnis ini rata-rata bisnis yang seperti makanan, seperti itu. Terus bisnis pakaian, untuk makanan sendiri misalnya di restoran, misalnya di restoran yang harganya relatif mahal gitu kan. Tentu untuk di Indonesia sendiri, budaya memakan makanan Indonesia itu lebih dipertimbangkan daripada untuk memakan makanan dari budaya luar, seperti itu. Terus ada untuk pakaian juga, misalnya ada bisnis batik, terus ada bisnis seperti kerajinan-kerajinan tangan yang masih mengandalkan budaya-budaya dari leluhur, seperti itu. Selanjutnya ada kreativitas. Nah, kreativitas ini sangat berpengaruh juga terhadap bisnis, di mana semakin kita kreatif dalam menjalankan bisnis kita, maka keuntungan yang akan kita dapat dari bisnis kita akan semakin besar, seperti itu. Selain itu ada software. Software juga berpengaruh terhadap bisnis, di mana untuk zaman sekarang, contohnya tadi seperti misalnya untuk sistem apoteker itu juga memanfaatkan software seperti sistem gitu kan, sistem apoteker, sistem yang seperti di Indomaret atau di Alfamaret, sistem yang menyimpan harga-harga, menyimpan stok-stok barang, seperti itu juga berpengaruh untuk bisnis di zaman sekarang. Selanjutnya di sini untuk hasilnya di sini kita membandingkan 30 dari 20 dari 30 jurnal yang kita tampilkan. Kita membandingkan apakah keamanan informasi berpengaruh terhadap bisnis, apakah keamanan sistem informasi berpengaruh terhadap bisnis, apakah sistem keamanan yang efektif berpengaruh terhadap keberlangsungan di bisnis pada era digital atau 4.0 sekarang.
Rata-rata untuk jawaban atau kesimpulan-kesimpulan yang kita dapat dari kutipan-kutipan jurnal atau dari jurnal-jurnal yang kita kumpulkan, rata-rata menjawab ya, dimana 3 poin tersebut saling berpengaruh. Namun ada banyak yang cukup tidak berpengaruh, yaitu tentang jaringan, dimana untuk jaringan ini yang tidak berpengaruh, dimana bisnis-bisnis yang tidak mengandalkan dalam tanda kutip internet, seperti itu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, keamanan jaringan berpengaruh terhadap bisnis. Keamanan jaringan memiliki dampak signifikan terhadap bisnis karena melibatkan perlindungan terhadap data, informasi pelanggan, dan informasi operasi bisnis dari potensi ancaman dan serangan online. Sistem informasi berpengaruh terhadap bisnis. Sistem informasi adalah tulang punggung operasi bisnis modern. Pengelolaan data, informasi, dan proses bisnis melalui sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keputusan bisnis. Sistem keamanan yang efektif sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis. Keberlangsungan bisnis sangat tergantung pada keamanan yang efektif. Sistem keamanan yang baik melibatkan perlindungan terhadap infrastruktur IT, data sensitif, dan proses bisnis. Saran. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran pada artikel ini bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi bisnis pada era 4.0. Selain dari keamanan informasi, teknologi informasi, dan sistem keamanan pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan, oleh karena itu, masih diperlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat mempengaruhi keamanan sistem informasi pada bisnis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.